Baik, sudah terdisplay ya PowerPoint saya ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai. Jadi kita lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita introduction untuk pendahuluan sudah kita diskusikan. Hari ini kita akan bicara tentang prinsip dasar pengukuran radiasi, termasuk nanti kita singgung tentang radiation detection, termasuk detektor radiasi yang perlu kita ketahui secara general dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita perdalam. Ya, ini ada kita singgung untuk yang deteksi radiasi di awal pertemuan ini setelah kita berbicara tentang prinsip dasar deteksi radiasi. Outline kita ini ya. Kemudian, jadi kemarin ini saya ulang dulu untuk introduction. Ada prinsipnya untuk configuration of radiation instruments ya. Ini prinsipnya ada 3. Satu adalah radiation. Ini bisa alfa, bisa beta, bisa gamma neutron. Nanti kita bicarakan untuk transdusernya, ini detektor. Ini bisa detektor isian gas. Nanti kita bicarakan ada 3 isian gas, ada ionisasi chamber atau kamar ionisasi, kemudian proportional counter, ada Geiger-Müller, nanti kita bicarakan satu-satu. Kemudian ada scintillation, itu ada NITL, ada sintilasi cair dan sebagainya, ada semikonduktor. Nanti masing-masing kelebihan kekurangannya kita diskusikan. Kemudian yang ketiga tentang electronic processing system. Yang electronic processing system ini bisa tergantung dari pengukuran kuantitatif, kualitatif atau kuantitatif saja, intensitas maupun energi atau intensitas saja tergantung detektor yang kita pilih. Gitu ya. Kalau kita kemarin bicara tentang isotop, itu dicirikaskan ada 3. Ya, ada 3. Nanti di tengah-tengah saya review, saya tanyakan ya, sampai di awal-awal ini. 1, ciri khas dari isotop, misalnya saya punya kobal 60, punya cesium 137, punya Na22, punya iodium 131. Itu cirinya 1 adalah dia punya energi. Pada isotop yang sama, energinya sama, 1. Yang kedua, punya T-setengah. Waktu paruh, waktu yang dibutuhkan untuk meluruh aktivitinya menjadi setengahnya. Itu menciri khaskan dari isotop. Kemudian yang kedua adalah density, intensitas, aktivitas. Kalau aktivitas itu tergantung dari umur paruhnya, tergantung dari berapa besarnya itu akan meluruh. Nanti pada isotop yang sama, aktivitasnya bisa beda-beda. Gitu ya, cukup jelas ya. Kemarin sudah saya singgung. Oke ya. Tessa Priscilia, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, oke. Berarti kalau saya punya isotop itu cirinya ada 3 tadi. Apa saja ya? Yang pertama tadi energinya tetap, Pak. Yang kedua memiliki waktu paruh, dan yang ketiga aktivitasnya meluruh, Pak. Oke, terima kasih Tessa Priscilia. Kemudian waktu paruh itu definisinya apa ya? Tessa. Kalau untuk waktu paruh tuh waktu yang aktivitasnya yang awalnya mula-mula tuh menjadi setengah, Pak. Oke, dari setengahnya. Oke. Terima kasih. Ya, saya ini keaktifan saya catat Bu ya. Jadi saya nanti keaktifan karena kan ini online, jadi harus apa namanya? Saya diskusikan supaya sudah tidak ngantuk gitu ya. Oke. Makasih Tessa. Hafid Zikra Ramadan. Hafid, bisa dengar suara saya? Saya Pak. Oke, baik. Hafid, tadi sudah dijelaskan oleh Tessa keterkaitan dengan T-setengah, energi, aktiviti. Sekarang kalau keterkaitan dengan intensitas itu atau aktivitas lah gitu ya. Saya punya yang gampang ya, iodium 131. Iodium 131 ya, I131.
tes setengahnya itu 8 hari itu habis tes setengahnya 8 hari. Nah, hari ini itu 100 milikuri hari ini 100 milikuri. Kemudian 24 hari kemudian jadi berapa ya? 24 hari kemudian, Pak. Ya, untuk yodium 131 hari ini adalah 100 milikuri. 100 milikuri dicatat kalau ada angka ini, yang lain mendengarkan supaya paham ya. Hari ini adalah tes setengahnya 100 milikuri. Tes setengah untuk I131 itu 8 hari. Nah, berarti kalau 24 hari kemudian jadi berapa ya? Logika dulu, sebenarnya itu rumus matematis ada nanti di proteksi dan standarisasi siapa yang ngajar itu ya. Kalau yang akan didetailkan untuk matematisnya. Tapi kalau dari pemahaman yang dijelaskan Tesa tadi, dan waktu paruh yang dibutuhkan buruh menjadi setengahnya, setengah. Jadi kalau sekarang 100 milikuri, 24 hari kemudian untuk yodium 31 jadi berapa ya kalau sekarang posisikan 100 milikuri? Berapa? Berapa ya? Itu Pak, apa namanya? Kurang tahu ya Pak, itu gimana Pak caranya? Belum tahu ya? Iya Pak, mungkin bisa dibantu sama teman-teman yang lain Pak. Oke, baik. Enggak apa-apa, ini baru diskusi kok. Oke, Fadila. Fadila. Jadi berapa ya Fadila ya? Fadila Maulidiah Hasrin. Karena ini penting ya, nanti keterkaitan dengan saat Anda praktikum. Dan juga pemahaman tentang konsep atau teori. Fadila, tahu belum? 8 hari setengahnya itu jadi 50, terus 16 hari setelahnya jadi 25, maka 24 hari setelahnya itu jadi 12,5 Pak. Oke, betul. 12,5 ya. Ya. Oke, betul, makasih. 12,5 betul ya. Oke, gitu ya. Ada yang bertanya? Oke, nanti di pertengahan nanti kita berjalan ada pertanyaan terus ya, nanti kita diskusi. Oke, makasih Fadila. Kalau nanti saya tanya jawab, nanti kalau nggak usah takut-takut jawab, kalau salah nggak apa-apa, namanya kita belajar bareng-bareng ya. Oke. Yang jawab benar saya catat dulu. Oke, baik, makasih. Ada diskusi, ada pertanyaan cukup jelas? Kalau enggak kita lanjut. Cukup jelas Pak. Ya, oke, baik. Para mahasiswa yang saya cintai, yang kedua sifat radiasi. Ya, sebelum kita berbicara arah deteksi harus tahu tentang teori awal ini. Yang membedakan dengan jenis energi lain itu kan kemarin sudah saya singgung, tidak dapat dirasakan, dapat menembus bahan. Nah, karena dari itu maka oleh karena itu alat ukur radiasi mutlak dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi nuklir. Harus kita memakai alat ukur radiasi. Maka kita berbicara deteksi dan pengukuran radiasi gitu ya para mahasiswa. Oh iya, sebelum saya lanjut, saudara sudah dapat fisika radiasi belum ya? Atau fisika atom atau fisika inti ya? Saya belum Pak. Sudah ya? Belum sudah? Pak. Belum Pak. Belum Pak. Oh, belum. Ini tuh semester berapa ya? Semester 2 Pak. Oh, semester 2 belum dapat ya. Biasanya kalau di ELIN itu ADPR itu di semester 3, sehingga di semester 2 dapat alat deteksi dan buka dapat fisika radiasi, tapi nggak tahu ini nyusunnya, Anda tahu saya ngikuti aja di LMAC kok di semester 2. Kalau di ELIN semester 3, sehingga sudah dapat fisika radiasi. Karena sangat berkaitan, tapi nggak apa-apa lah, nanti karena ini di kurikulumnya begitu, nanti saya singgung-singgung sedikit tentang fisika radiasinya. Oke, baik, oleh karena itu kita perlu alat ukur radiasi mutlak dibutuhkan dalam pemanfaatan teknologi nuklir, karena tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, maka tidak bisa menembus bahan, maka berukur.
Maka nanti kita bicarakan kualitas dan kuantitas radiasi itu dapat diukur. Apanya yang dapat diukur? Yaitu jumlah ionisasi. Jadi interaksi radiasi terhadap materi, ya sekali lagi interaksi radiasi terhadap materi itu ada namanya, ada proses ionisasi, ada proses eksitasi, ada proses intensitas panasnya, perubahan sifat bahan kimia akibat reaksi kimia. Itu nanti dari interaksi itu akan timbul kumpulan pulsa menjadi elektron terkumpul. Misalnya nanti mekanisme kita lihat di mekanisme di alatnya ya. Ini sudah tangkap dulu, pahami dulu, ada jumlah, nanti kita jelaskan masing-masing ini. Jumlah ionisasinya, kemudian intensitas percikan cahayanya, ada, kalau yang ionisasi ini misalnya yang ini di detektor GM, detektor isian gas, itu prosesnya ionisasi nanti ya. Jangan lupa ya, nanti kalau ada ionisasi chamber, ada personal counter, ada GM, itu proses ionisasi, termasuk semikonduktor itu ionisasi. Kemudian kalau tesis percikan cahaya itu misalnya di detektor sintilasi misalnya NITL. Nanti di lab nanti saya pas praktikum, nanti kalau saya masih diberi tugas itu nanti kita berikan lab. Kebetulan saya di KLM Informasi Nuklir ya, di situ banyak alat-alat informasi nuklir yang bisa Anda nanti pelajari dengan saya dan tim saya di lab informasi nuklir. Ada intensitas percikan cahaya, kemudian intensitas panas, kenaikan suhu, ini juga proses yang dapat kita ukur. Kemudian ada, kalau yang ini misalnya di transducer yang baik kaitannya dengan bisa mengukur intensitas panasnya. Kemudian kalau ini misalnya di TLD misalnya, kemudian bersifat bahan kimia, reaksi kimia ya, bahan perawatan radiasi pulsa listrik, penunjang jumlah dan tinggi pulsa. Ini misalnya di film gitu ya, reaksi kimia ya, film untuk film radiografi, untuk yang pesan sinar X yang masih pakai film itu kan ada reaksi kimia. Ini beberapa hal yang bisa nanti kita diskusikan dengan kualitas dan kuantitas radiasi yang dapat kita ukur dengan proses ini. Nanti masing-masing kita diskusikan. Maka alat ukur yang kita gunakan ini akan mendeteksi apa? Akan mengukur apa? Yang diukur itu adalah bisa fluknya atau kuantitasnya. Ya, biar kuantitasnya. Kemudian yang bisa kita ukur yang kedua adalah energinya. Energinya yang kita ukur ini, maka harus ada detektor yang bisa mendeteksi energi. Kemudian bisa kita ukur intensitasnya atau laju dosisnya, ya, intensitasnya atau laju dosisnya. Masing-masing ini memerlukan detektor yang kita gunakan tadi. Kemudian memerlukan proses di elektroniknya, ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, misalnya saya melihat di sini padahal kita membutuhkan energi, detektor yang kita pakai ada detektor CM. Padahal detektor CM itu tidak bisa membedakan energi, maka ya di sini tidak bisa teridentifikasi energinya, hanya aktivitasnya saja yang ditransfer ke intensitasnya, itu ya. Ini kita harus pandai-pandai memilih detektor yang kita pakai, pandai-pandai memilih elektrifikasi sistem. Maka kita berbicara alat deteksi radiasi ini. Ya. Kemudian intensitas. Intensitas itu nanti saudara bisa melaju dosis, nanti satuannya ini macam-macam ya. Nanti ada satuannya bisa Rongsen, satuannya bisa Sievert, satuannya bisa Red. Nah, ini nanti tergantung dari alat ukur konversinya. Nanti harus tahu konversi. Nah, itu nanti di pertengahan perjalanan kuliah ini nanti faktor konversi juga saya singgung nanti ya, konversinya. Kemudian fluk itu apa ya? Fluk itu kuantitas, itu adalah jumlah radiasi, ini apa namanya, simbolnya masih batan ini ya, belum saya rubah. Jumlah radiasi pada suatu lokasi pengukuran radiasi per detik meter persegi. Ini fluk. Fluk itu keterkaitan dengan aktiviti. Itu aktivitas ya. P itu adalah probability dibagi 4 pi R kuadrat.
Mengapa ini probability muncul di sini? Karena radiasi itu kan memancar ke segala arah. Perhatikan ya, supaya nanti kalau saya review Anda sudah tahu rumus pemahaman rumus ini. Memancar ke segala arah radiasi itu. Nah, maka yang tertangkap oleh detektor itu kan fraksinya atau bagiannya. Maka dia di sini maka perlu ada di sini ada dibagi R kuadrat ini 4pi R kuadrat ini. Ya, hanya aktivitas. P-nya itu probability adalah sumber radioaktif itu memancar ke dalam untuk meluruh dari posisi ground, dari posisi apa namanya misalnya kobalt 60 meluruh dia menjadi unsur lain. Maka dia dalam peluruhan itu kan dia ada namanya probability-nya. Nanti kalau Anda lihat di tabel radioisotop itu probability-nya berapa persen yang meluruh ke posisi energi. Katakan dia punya energi kobalt, ada yang tahu energinya berapa? Ada yang pernah baca kobalt 60 itu adalah double peak ya. Double peak. Kalau Anda lihat spektrum kobalt 60 itu peaknya ada 2. Ada puncaknya 2, nanti Anda lihat. Nanti di belakang ada di sesi berikutnya saya beritahu spektrumnya. Ini sebagai pengantar dulu. Jadi kalau kobalt 60 misalnya itu ada 2 peak. Peak pertama itu energinya 1172. Peak yang kedua energinya adalah 1332 kilo elektron volt. Ya, elektron volt. Nah, maka di situ umumnya masing-masing punya berapa persen peluruhannya. Itu nanti probability-nya ini ya, probability-nya. Hanya aktivitas. Gitu ya. Maka ini kuantitas ini jumlah pada suatu lokasi pengukuran radiasi per detik per meter kuadrat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, energi kekuatan dari setiap radiasi yang dipancarkan. Jadi kalau saya punya sumber radioaktif itu dia punya energi masing-masing. Cesium 137 itu single peak. Saya singgung-singgung dikit ya, single peak. Nanti kan keterkaitan dengan alat ukur yang kita gunakan. Single peak, dia peaknya atau puncaknya 1, cesium. Itu energinya 662 kilo elektron volt. 662 kilo elektron volt. Dia hanya 1. Kalau saya punya cesium banyak, ada cesium 1, cesium 2, cesium 3, dengan aktivitas yang berbeda-beda, tetapi energinya akan sama, ya, energinya akan sama walaupun aktivitasnya beda-beda nanti. Dan T setengahnya sama atau beda ya, Fit ya? Untuk karena saya punya cesium 3 gitu ya. Cesium 1 aktivitasnya 10 milikuri, cesium 2 itu aktivitas 10 kuri, cesium 3 100 kuri. Itu energinya sama enggak ya, Hafid? Apa? Sama atau beda energinya? Untuk sama-sama cesium. Sama, Pak. Sama, baik. Makasih, Hafid. Sama ya. Pak. Baik, betul. Betul, Hafid. Makasih, Hafid. Sama energinya. Nah, tapi aktivitasnya akan berbeda tergantung aktivitas masing-masing isotop itu. T setengahnya sama enggak, Hafid? Dari 3 cesium tadi. Berbeda Pak, karena kan tadi ada berbagai merkuri gitu kan Pak. Dengan isotop yang sama, T setengahnya sama atau beda? Beda Pak. Beda. Fadila, sama atau beda? T setengahnya? Sama, Pak. Sama. Sekali lagi sama. Sulhamdi, sama atau beda? T setengahnya Pak. T setengahnya Pak Mas ini. Saya punya tiga cesium. Ini ada cesium 1, ini ada cesium 2, ini ada cesium 3 gitu ya. Itu kan aktivitasnya beda-beda, tapi energinya sama atau beda? Energinya beda Pak. Sama. Ya. Jadi Sulamti sama Hafid beda, Fadila sama. Raihan beda atau sama? Dari apanya nih Pak? Energinya Pak? Energinya. Kalau untuk energinya sendiri sama Pak? Sama.
Berarti dua-dua. Satu lagi, ikhwan, sama atau beda energinya ya dengan sumber radiasi tiga buah sama-sama cesium dan aktivitasnya beda-beda. Ikhwan Surya Halim. Sama Pak. Sama ya, sama. Sulamdi ya sama ya, Hafid sama ya. Iya Pak, benar Pak, sama Pak. Oke. Menjawab sama tadi ya. Fadila sama ya. Oke, baik para mahasiswa. Jadi dengan isotop yang sama, walaupun aktivitas beda-beda, itu energinya sama. Saya punya 10 kobal dengan aktivitas yang beda-beda, itu energinya juga sama dengan kobal 60 sama loh, dengan isotop yang sama loh ya. Oke, gitu ya. Mohon jangan sampai keliru itu ya. Jangan sakit keliru sama. Jadi dia energi dengan isotop yang sama, energi maupun T setengahnya itu sama. Yang beda adalah aktivitasnya. Tapi ada aktivitas yang sama juga. Katakan saya punya pembuatan sama dengan saya masing-masing 10 milikuri itu ya. Tapi enggak nanti kalau sudah ukur pasti enggak sama persis karena dia random kan, sama persis. Oke, nanti tapi dia yang beda adalah aktivitasnya. Nanti kalau energi pelurunya jadi energinya tetap sama, tesnya sama. Oke, makasih. Ini untuk yang energi. Satuannya tahu ya, ini ada elektron volt, ada kilo elektron volt, ada mega elektron volt. 1 mega itu 10 pangkat 3 kilo elektron volt, 10 pangkat 6 elektron volt. Satunya sama ya. Itu yang kedua. Oke ya, flux and energy clear ya. Kemudian yang ketiga, intensitas. Intensitas itu hasil perkalian flux dengan energi. Ya, MEF per detik meter persegi atau I sama flux kalikan energi. Nah, ini nanti satuannya kalau begini, tapi kalau nanti ada intensitas nanti bisa satuan per satuan waktu nanti untuk lajunya. Kalau laju dosis itu intensitas dalam bentuk satuan proteksi radikal. Anda nanti belajar tentang proteksi radiasi atau radiation protection, nanti Anda masuk ke satuan intensitas itu laju dosis itu adalah nanti kalau ada Roentgen, ada Rem, ada Sievert, ada Gray, ada Rem, nanti kita bicarakan satu-satu. Kalau kita bicara dengan laju nanti persatuan waktu ya, nanti persatuan waktu kita berbicara tentang dosimetri ya, bisa dosimetri radiasi kaitan dengan satuan-satuan. Nanti satuan-satuan kita harus tahu, nanti kita diskusikan, gitu ya. Nah, baik, kemudian yang berikutnya ini kita mulai masuk pada sistem pengukuran radiasi. Ya. Nah, sistem pengukuran radiasi ini nanti keterkaitannya nanti saudara katakan misalnya ini contoh ya, ada sumbernya tadi kita bicarakan di sini ya, di sini saya di sini ada sumbernya di sini, ada detektornya, ada electronic processing system. Nanti di sini saudara lihat. Nah, jadi ini contohnya, ini resometer yang detektor yang kita bicarakan, ini adalah sumber radiasi. Jadi ada sumbernya, ada detektornya, ada alat penunjangnya, ada pekerjanya. Sebenarnya kita harus tahu cara kerja dari atau cara mengukur satuannya harus tahu. Nah, maka ini ada kaitannya dengan alat penunjang atau sistemnya. Ini adalah mengubah tanggapan menjadi simpangan jarum kalau dia analog, penunjuk skala. Kalau ini digital yang berubah menjadi angka digital, nanti kita bicara tentang electronic sistemnya. Dan kalau nanti terdisplay di komputer atau di MCA yang sudah terdisplay ke MCA komputer ya, multi channel analyzer dia terinterface di komputer misalnya, atau nanti Anda lihat outputnya itu bisa terdisplay menjadi gambar spektrum ya. Bisa tergantung, kalau ini kebetulan ini analog berarti menjadi simpangan jarum. Kalau nanti menunjukkan angka digital ya nanti langsung angka-angka berapa cacahnya. Kalau nanti terlihat di
komputer bisa lihat langsung, bisa lihat di spektrumnya ya. Nah, kemudian ada detektornya, ini mengubah energi radiasi menjadi tanggapan yang mudah diamati ya. Prosesnya bisa nanti kalau tergantung apakah ionisasi atau eksitasi, tergantung dari detektor yang kita pakai nanti ya. Ini di dalam sistem pengukuran radiasi yang kita gunakan. Itu ya, cukup jelas ya mekanismenya ya. Para mahasiswa ada diskusi. Edelweisa, ada pertanyaan? Aulia? Belum ada, Pak. Cukup jelas penjelasan saya. Saya kecepatan enggak ya ngomongnya ya? Ya Pak, sedikit ini Pak. Oke, Ya, baik. Kalau Pak. kecepatan nanti saya pelan-pelan ya. Saya lebih pelan-pelan kan saya apa namanya? Oke. Nah, masuk kepada ini masih poin-poinnya ya, pointer-pointer. Nanti kalau diskusi lebih detail di belakang juga nanti Anda tanyakan, kemudian nanti baca diktat saya, kemudian baca referen yang lain akan lebih jelas karena kan memang kuliah itu kunci-kuncinya ya. Penggunaan alat ukur, ini alat ukur ada 2. Nanti kita bicarakan masing-masing ya, 2 garis besar ya. Masing-masing kita diskusikan ini. Yang pertama adalah alat ukur proteksi radiasi ya. Ini untuk biasanya kalau untuk proteksi radiasi yang informasi yang kita inginkan itu adalah mengukur intensitas atau dosis radiasi untuk keperluan keselamatan ya. Ini alat ukur proteksi radiasi. Ini mengukur intensitas atau dosis radiasi untuk keperluan keselamatan. Ini nanti kita diskusikan satu ini. Kemudian yang kedua adalah sistem pencacah radiasi. Sistem pencacah ini bisa 2 penggunaan informasi yang kita dapatkan, bisa mengukur kuantitas ya atau energi ya energi untuk keperluan aplikasi atau penelitian. Nah, ini kalau sistem pencacah ini bisa langsung bisa energinya, bisa aktivitasnya juga ya. Kalau yang sistem pencacah untuk kaitan untuk energinya, kita harus menggunakan detektor yang bisa membedakan mendifferent energi gitu ya. Ini untuk sistem pencacahnya. Jadi ada 2 garis besar yang pada alat ukur radiasi ini biasanya yang dibutuhkan hanya intensitasnya saja ya, atau dosis radiasi saja berapa besarnya yang bisa tertangkap oleh alat ukur. Yang terpapar ke kita kan harus pakai alat ukur seberapa dosisnya yang bisa terukur itu. Ini biasanya intensitas saja yang kita butuhkan. Satuannya bisa tergantung dari nanti alat ukur yang kita gunakan. Bisa SI dari non SI. Nanti kalau sudah masuk ke praktikum penggunaan alat ukur spektrometer misalnya, itu ada yang satuan SI non SI, maka harus Anda bisa mengkonversinya ya. Kemudian ada sistem pencacah radiasi mengukur kuantitas atau energi untuk keperluan aplikasi atau penelitian. Itu ya, ini kemudian yang berikutnya caranya bagaimana? Cara pengukuran modenya itu ada yang cara pulsa. Ini nanti ada rumus matematis di belakang. Nanti kita pertemuan berikutnya nanti ada kita contohkan ada soal yang hitungan gitu kaitan dengan rumus-rumus ini. Cara pulsa ini sebagai pencacah kontak dapat mengukur energi radiasi ya. Maka di sini delta V-nya sama dengan muatan dibagi kapasiti. Ini di rangkaian kan ada mengukur muatan ya, muatan berapa, kapasiti berapa, maka energi tinggi pulsanya atau V-nya itu adalah muatan dibagi kapasitas ya. Anda sudah belajar teknik listrik ya? Semester ini ya teknik listrik ya? Ya, maksud saya sudah masuk ini ya. Nanti saling mengkait ya. Teknik listrik. Gimana? Iya, Pak. Sudah ya. teknik listrik. Oke ya, sudah ada keterkaitan cara pulsa. Jadi tapi karena apa? Karena energi radiasi itu sebanding nanti bagaimana sebanding nanti ada sebanding antara nomor channel dan tegangan diskriminator. Maka delta V-nya itu muatan bagi kapasitas. Kemudian cara arus cara arus ini sebagai conrate, ini intensitas atau laju dosis. Ini dapat kita rumuskan
I-nya ya, konkretnya intensitasnya adalah muatan dibagi waktunya, berarti persatuan waktu. Berarti kalau kita nanti kan kalau aktivitasnya kalau waktunya banyak kan hasil pengukurannya besar juga karena berbanding lurus dengan waktunya. Maka kalau sudah dalam radiasi itu kan berbanding lurus dengan waktu, berbanding terbalik dengan berbanding kembali kuadrat dengan jaraknya, kemudian berbanding eksponensial dengan shieldingnya kan, proteksi. Itu berarti kalau berkaitan dengan intensitas itu persatuan waktunya, sehingga kalau waktunya besar berarti pasti hasil pengukurannya cacahnya besar. Maka kalau di situ aktivitasnya itu muatan bagi waktu. Nah, ini rumus ini dihafalkan ya, dihafalkan dan dipahami nanti kalau ada aplikasi di dalam perhitungan. Ya, kemudian peralatan penunjang ini merupakan rangkaian elektronik dan berfungsi mengubah tanggapan detektor menjadi informasi yang lebih komunikatif. Ada HV ya. HV itu singkatan high voltage, sumber tegangan tinggi untuk mensuplai detektor. Jadi detektor apakah itu CM, apakah itu NITL, apakah itu semikonduktor, dia perlu suplai tegangan. Tegangan berapa? Tergantung dari detektor yang kita pakai, macam-macam. Tegangan kerja detektor macam-macam. Katakan saya punya detektor JM. Detektor yang satu dengan yang lain itu tegangan kerjanya bisa sama, bisa beda. Tergantung nanti tegangan kerja itu ada keterkaitan dengan panjang platonya. Nanti kita bicarakan tentang penentuan plato. Nah, kemudian HV ini yang dipakai untuk mensuplai detektor atau untuk mensuplai detektor ini kira-kira kalau sudah pernah mendengar Mas Ridho Hidayah HV. Ya, Pak. Kira-kira HV yang kita gunakan untuk mensuplai detektor, apakah itu semikonduktor, apakah itu JM, apakah sentilasi, itu kan harus ada tegangannya. HV-nya itu DC atau AC ya? Salah nggak apa-apa jawab. DC mungkin, Pak. Betul, DC ya, detektornya DC. Mengapa DC? Nanti di prinsip kerja detektor. Kalau AC berarti elektron tidak bisa terkumpul pada tempat tertentu sehingga tidak bisa dianalisis karena bolak-balik. Betul ya. Jangan lupa semua mahasiswa, kalau saya ada pertanyaan itu lagi, tidak ada yang keliru bahwa HV yang digunakan untuk mensuplai detektor, baik detektor isian gas, detektor sintilasi, semikonduktor, itu HV-nya adalah HV DC. Berapa tegangannya? Tergantung dari tegangan kerja detektor yang kita pakai. Berapa tegangan kerjanya? Nanti bisa kita cari, kita ukur berapa. Kalau JM katakan berapa panjang platonya, maka tegangan kerjanya sekian. Itu nanti kita bisa tentukan. Kemudian yang kedua adalah penguat pulsa. Jadi interaksi radiasi terhadap detektor, maka timbul pulsa, itu kan masih kecil, maka perlu dikuatkan. Nah, maka ada penguat pulsa. Ini penguat pulsanya, saudara nanti kan sudah belajar di elektronika ya, bisa ada penguat ya, penguat pulsanya. Kemudian ada peraga arithmeter atau counter. Nah, ini setelah penguat pulsa. Ini kalau di sini nanti kalau ke counter, kalau ini kan output dari detektor itu pulsanya masih analog atau digital ya, Ikhwan Surya Halim? Mungkin analog, Pak. Analog, betul. Analog ya. Analog. Jadi maka dia di situ dikuatkan masih analog, nanti masuk ke counter. Ini kan counter itu menerima pulsa digital, maka harus ada rangkaian namanya ADC. ADC ada di situ, bisa ada di TSCA, ada yang di MCA. ADC ada yang tahu singkatannya? Yang jawab silakan. Nurzihan.
ADC singkatan apa ya? Belum tahu, Pak. ADC singkatan dari analog to digital converter. Oke ya, berisikan ya. Analog di ADC, analog digital converter, merubah dari analog ke digital. Ada yang tahu singkatan TSCA? Kelvin tahu enggak? Belum? Dan MCA? Sudah belum? Belum tahu, Pak. Belum tahu, baik, nggak apa-apa kalau untuk saya tanya barangkali sudah ada pernah mendengar. Tadi AV itu high voltage, TSCA ADC tadi analog digital converter, merubah analog ke digital. TSCA itu adalah timing single channel analyzer. Timing single channel analyzer. Jadi dari penguat pulsa yang analog tadi masuk ke TSCA, outputnya menjadi digital yang bisa dimasukkan ke counter. Timing single channel analyzer. Kalau MCA itu adalah, kalau TSCA itu kan per jendela, per window. Kalau MCA itu singkatan dari multi channel analyzer. Multi channel analyzer itu MCA. Ya, multi channel analyzer itu untuk masing-masing windownya itu terbagi-bagi pada jendela-jendela sehingga dia bisa langsung terspektrumkan. Nah, itu kalau saudara belajar nanti di lab saya di Indonesia Nuklir itu ada MCA komputer yang sudah dikopel di dalam, ada interfacing-nya masuk ke komputer. Atau akuspek. Akuspek itu akuisisi spektrometer, ya, akuisisi spektrometer. Jadi itu MCA yang terkopel di dalam komputer, ya, akuspek MCA. Kalau saya dulu waktu kerja praktek di UGM dulu, kerja prakteknya di reaktor, itu bawah reaktor ada ruang cacah sentral. Di sana ada MCA tapi belum terkopel dengan, masih model kuno itu, MCA yang terdisplay seperti CRO itu, bisa terdisplay itu. Dulu saya melakukan penelitian di situ untuk mendesain sistem pencacah gamma latar rendah, low background counting, sistem anti konsistensi. Itu di ruang sudah pernah masuk ke reaktor Kartini belum ya? Ini semester 2. Belum, Pak. Belum karena Kenapa, Pak? iya belum, karena karena ya itu takdir ya, ada pandemi sudah 2 tahun ini, jadi saudara masalah ke kampus. Dulu kalau yang dulu waktu awal sebelum saudara masuk untuk perkenalan para mahasiswa, kalau tidak pandemi itu masuk, kemudian ada perkenalan para mahasiswa, kemudian nanti di kunjungan ke fasilitas nuklir yang ada di Jogja, ada di ruang reaktor, ada di ruang akselerator, ada di ruang iradiator, kemudian di lab-lab itu, sehingga bisa juga punya gambaran yang akan dipelajari, termasuk di reaktor. Jadi awal itu sudah tahu ini reaktor nuklir yang ada di reaktor kita itu kan ada 3 ya. Ada reaktor nuklir Kartini, ada SWPC di Serpong, ada Trigamart di Bandung, itu ya. Jadi sekali lagi kembali ke sini, AP sumber high voltage, TSCA timing single channel analyzer, ADC tadi analog digital converter, MCA multi channel analyzer. Itu ya, ini supaya saya jelaskan di awal supaya kalau ada istilah-istilah singkatan ini saudara sudah tahu. Oke. Kemudian mekanisme deteksi ada ionisasi, sintilasi, termoluminesensi, efek kemasan, reaksi kimia. Nanti kita lihat satu-satu. Oke, sebelum sini Ayu Lestari, dengar suara saya? Ayu Lestari? Iya, Pak. Oke. Singkatan HV, TSCA, MCA, ADC tadi apa ya? HV itu high voltage, kalau TSCA itu timing single channel analyzer, kalau MCA-nya ini Pak, multi channel analyzer. Kalau ADC? ADC-nya analog digital converter. Kalau DAC?
Ada di ADC. DAC. Kebalikannya dari ADC. DAC ada DAC dulu. Digital analog kondisi. Kurang tahu deh Pak. Ya, ada ADC, ada DAC. Kalau ADC analog digital converter, kalau DAC ya digital analog converter, dari digital dirubah ke analog. Ada ya, apa namanya, di rangkaian elektroniknya. Gitu ya. Oke, makasih. Iya, Ayo, oke, makasih. Kebalikannya dari ADC. Ini supaya oke, kemudian kalau sebelum kita bicara tentang detektor yang kita gunakan, ada mekanisme deteksi, ada ionisasi, ada sintilasi, ada termominesensi, ada efek pemanasan, ada reaksi kimia, ya masing-masing. Nah, contoh, ya ini nanti masing-masing. Ini proses ionisasi. Nah, itu kalau saudara produksi atom, kalau ada interaksi radiasi terhadap materi, ya materi kan. Jadi di situ kan ada atom, ya, atom itu ada inti atom, di atom itu ada neutron dan proton, kemudian ada elektron yang mengelilingi, ya. Nah ini kalau ada interaksi radiasi datang mengenai bahan, kita gambarkan nanti atom ini, ya. Kalau atom kena di sini, kemudian maka posisi interaksi terhadap materi di atom ini, maka elektron itu karena ini terjadi dari stabil dan tidak stabil, maka ada elektron lepas. Ya. Elektron lepas, maka pada elektron lepas ini terjadi radiasi. Ini proses mengionisasi, interaksi radiasi terhadap materi di sini, maka terjadi proses ionisasi. Ya, untuk kemudian nanti kalau pada posisi interaksi terhadap radiasi terhadap materi pada di atom ini, maka ada elektron lepas, maka ini proses ionisasi. Kalau yang proses sintilasi, jadi kalau ada radiasi datang mengenai atom ini, maka pada posisi untuk ini kan ada kulit K, ada kulit L, ada M dan seterusnya di atom, ya. Ini kemudian ada elektron lepas, ya, gitu ya, elektron lepas. Nah, saat menuju elektron yang dari luar, itu dari kulit L ke kulit K ini untuk memenuhi pada kulit K ini contohnya, maka elektron masuk dari di luar masuk ke dalam. Jadi kalau contoh ini adalah dari L ke K, karena ini ada elektron yang lepas, maka saat dia posisi elektron menuju kepada di tabel ini, maka ada proses percikan cahaya. Nah, ini adalah proses sintilasi, ya. Ini eksitasinya, proses eksitasi, ada proses percikan cahaya. Ini ya proses dari sintilasinya. Itu ya. Ini kalau keterkaitan dengan yang lain nanti kita lihat di fisika atomnya. Nah, kemudian berikutnya ini jenis detektor yang kita gunakan. Bahan yang dapat berinteraksi dengan radiasi tadi mengubah energi radiasi menjadi bentuk energi lain yang lebih mudah diamati. Nah, nanti kalau kita berbicara bahan detektor itu gas, ya, gas, maka itu pancaran elektron. Prosesnya adalah ionisasi. Kalau sintilasi itu percikan cahaya, di sini ada eksitasi. Kalau pancaran untuk semikonduktor juga pancaran elektron, ini proses ionisasi. Jadi kalau ada gas itu bisa isian gas itu, deterjen gas ada ionisasi chamber, ada proportional counter, ada CM, itu semua pancaran elektron atau proses ionisasi. Kalau sintilasi proses eksitasi, ya, cahaya. Kemudian semikonduktor itu sama dengan gas. Nanti kalau saudara mekanisme interaksi materi juga semikonduktor sama dengan gas. Itu adalah pancaran elektron atau ionisasi. Kemudian kalau emulsi foto itu bayangan hitam. Ini proses kalau saudara pakai radiografi itu yang pakai film atau pusat sinar X di radiologi itu juga bayangan hitam tanggapannya. Itu ya para mahasiswa. Sekarang Anda amati ini.
contoh detektor isian gas ini ya. Ini CM contohnya. Kemudian ini proses yang ada di dalam detektor. Jadi di sini ada isian ya, isian udara atau gas lain ya, yang tergantung dari detektor yang kita gunakan. Kemudian kalau terjadi interaksi ada radiasi datang mengenai gas yang ada di detektor ini, maka akan terjadi proses ionisasi di sini. Nah, contoh ini ada suplai ya. Suplainya tadi saya tanyakan, ini HP-nya harus DC. Kemudian detektor tadi yang apa namanya ini ada bagian luar ini ada katode, jadi katode. Kemudian filamennya ini adalah anode, ya anode. Anoda kita beri ini suplainya positif ya, ini positif, ini DC ya, HP DC. Berapa tegangannya tergantung dengan tegangan detektor yang kita gunakan. Nah, kemudian ini ada negatif masuk ke katode. Ya. Karena ini ada katoda diberi negatif, anoda diberi positif, maka interaksi radiasi terhadap materi yang ada di dalam detektor ini, ya udara atau gas lain, maka akan terjadi proses ionisasi. Maka kemudian elektron ini akan tertarik ke anoda atau ke katoda ya. Kalau gambar ini elektronnya. Siapa yang menjawab? Ya, anoda, Pak. Anoda, betul. Betul ya, tadi yang jawab siapa? Ali Gafron, Pak. Oke, oke. Tadi yang jawab Ali Gafron ya. Oke, betul, Ali Gafron. Jadi Iya, anoda ini karena ini kita pasang positif, maka proses ionisasi di dalam ini proses di dalam gas yang ada di tabung detektor ini, maka dari interaksi ya proses ionisasi, maka elektron akan tertarik di anode. Mengapa tertarik di anode? Karena dia ini positif, maka negatif positif kan tarik menarik, maka elektron terkumpul di anode. Kalau yang saudara anode ini, maka karena elektron, maka di sini pun kalau Anda cek nanti di osiloskop CRO, Anda cek di sini, maka dia akan negatif pulsanya karena di elektron terkumpul di sini. Anda melihat negatif, maka proses di elektrik ada pengukurannya, biasanya ada electronic processingnya, ada namanya pembalik pulsa atau inverter. Kalau di GM ya GM inverter, pembalik pulsa, dibalik pulsanya dulu menjadi positif di atas 0. Tadi di bawah 0 karena negatif ya, di bawah 0. Kalau ada sumbu X fungsi Z, sumbu X-nya adalah tegangan, Z-nya cacah, maka nanti akan terlihat pulsanya. Kalau Anda lihat di CRO di sini, pulsanya di bawah 0, maka dia negatif, bentuk pulsanya negatif, ya. Kemudian ada nanti dirubah, kalau di atas 0, nanti di atas 0, maka dia harus berubah menjadi positif, maka dirubah dengan rangkaian namanya kalau GM inverter, pembalik pulsa, maka dibalik baru masuk ke counter. Kalau tidak dibalik nggak apa-apa karena tidak bisa, karena dia counternya bisa menerima pulsa dari positif ya, positif. Itu nanti ada betul. Jadi itu jawaban Ali Gafrun. Jadi ini pulsanya negatif karena tertarik di anoda, pada anoda diberi tegangan positif. Gitu ya, ini penting. Saya nanti kalau saya minta menjelaskan prinsip kerja ini, saudara sudah tahu. Nah, jadi saya jelaskan radiasi mengionisasi gas akan menghasilkan elektron yang terkumpul di sumbu ini di anoda karena ini positif. Kalau ini positif, dan membentuk pulsa listrik. Pulsa listriknya apa? Negatif ini. Negatif karena dia elektron terkumpul di
anode. Ini berarti pulsa negatifnya adalah negatif, maka harus dibalik pakai GM inverter, pembalik pulsa yang terkumpul di anode ini. Banyaknya muatan listrik yang dihasilkan menunjukkan banyaknya radiasi. Ya, karena itu kesebandingan ini akan menunjukkan banyaknya radiasi. Detektor yang ini, tetapi ini tidak bisa mendifferent energi detektor yang GM ini. Pakainya ini karena dia nanti kita lihat prinsip kerja detektor GM mengapa tidak bisa membedakan energi. Nanti kalau saudara mau menentukan berapa besarnya aktivitas, yang informasi yang ingin kita dapatkan cukup pakai detektor GM ini. Itu ya para mahasiswa. Kemudian berdasarkan tekanan kerjanya ada kamar ionisasi, ada proporsional, ada GM. Ya, detection gas itu ada 3 macam ini. Untuk kamar ionisasi dapat membedakan energi. Yang kedua, tegangan kerjanya rendah. Nanti dilihat di grafiknya ya. Yang ketiga, pengukuran model arus atau perlu penguat, maka harus ada penguatnya, nanti penguat bisa karena kecil baruan. Kemudian ini kamar ionisasi orang nyebutkan ya ionisasi chamber ya. Kemudian proporsional, ada proporsional counter, pencacah proporsional. Ini masih dapat membedakan energi ya, ini kamar ionisasi proporsional counter, ini dapat membedakan energi. Pengukuran model pulsa ya, kemudian tegangan harus stabil. Kalau tidak stabil nanti hasil pencacahan karena dia masih curam gitu, sehingga dia harus stabil. Perubahan tegangan akan mempengaruhi hasil cacahnya. Jadi intinya kamar ionisasi dan proporsional ini sama-sama dapat membedakan energi ya, sama-sama membedakan energi. Itu yang kunci yang pertama. Kemudian yang kedua, tegangan kerja kamar ionisasi pasti lebih rendah dari tegangan kerja proporsional karena di grafiknya di bawahnya. Kemudian kalau yang kamar ionisasi model arus karena dia perlu arus kecil. Kemudian kalau di sini penggunaan model pulsa. Itu beda dengan yang GM. Kalau GM itu tidak dapat membedakan energi, ini ditangkap dulu ya, nanti kita lihat mekanisme kerja detektor GM ya. GM itu tidak dapat membedakan energi, tapi karena dia sudah pada posisi tinggi proses hasil cacahnya, maka mudah dibaca, langsung dia bisa dari output dari GM langsung masuk ke pembalik pulsa, kemudian masuk ke counter, sudah bisa teridentifikasi berapa cacahnya. Jadi ini adalah deterjen gas. Jangan sampai lupa, ini termasuk jenis macamnya, kemudian ini adalah karakternya, ya, yang bawah ini karakternya, ini jenis-jenis detektor isian gas. Ada kamar ionisasi, ada proporsional, ada GM. Kemudian yang kamar ionisasi dan proporsional counter, ini bisa membedakan energi, untuk yang GM tidak dapat membedakan energi. Itu ya para mahasiswa, saya kira cukup jelas, saya pelan-pelankan karena ini penting. Kemudian ini saya ulang. Bertanya, Pak. Oke, boleh silakan. Untuk yang di Geiger di GM itu, Pak, yang latar belakangnya sampai tidak dapat membedakan energi apa, Pak? Tidak dapat membedakan energi itu. Ya, apa yang melatar belakangnya sampai latar belakangnya karena dia Ali Gufron ya. Oke, baik. Mekanismenya nanti saya perlihatkan mekanisme di detektor GM mengapa tidak membedakan energi. Tapi pemahaman awal, jadi dia itu saya gambarkan di sini aja supaya lebih jelas gambarannya. Oh, enggak ada. Oke. Belum saya gambarkan. Yang latarnya begini. Jadi GM, proses yang interaksi radiasi terhadap materi di dalam detektor GM, itu dia ada istilah namanya proses avalanche. Pernah mendengar proses avalanche? Ya, avalanche. Nah, avalanche itu elektron itu pada posisi tegangan kerjanya itu elektron akan
tertangkap oleh detektor, kemudian dia proses hafalan itu kejenuhan itu berapa energi yang datang, itu tetap ditangkap elektronnya, tetapi dia energinya tidak membedakan energi, ada namanya proses hafalan, kejenuhan proses hafalan itu. Jadi nanti kita jelaskan bagaimana proses hafalannya itu ya. Jadi prinsip elektron yang terinteraksi pada posisi yang di sini ya, ini penumpukan di sini. Nah, pada proses di sini ya, ini berapa ada energinya 10 kiloelektronvolt, ada energinya 20 kiloelektronvolt, ada energinya 25 kiloelektronvolt. Maka semua akan interaksi proses ionisasi di sini, kemudian pada saat dia mengumpul yang tertarik di anoda karena dia pulsa positif, maka elektron tertarik di sini, maka berapapun energinya dia akan tertarik di elektron ini, di anoda ini kan dia positif, maka dia terkumpul di sini, maka namanya proses hafalan menumpuk di sini, maka energi yang datang berapapun, maka dia akan terkumpul di anoda ini. Nah, itu namanya proses hafalan nanti, hafalan di sini, pada posisi dia energi berapapun pada proses interaksi radiasi terhadap materi, proses ionisasi, kemudian elektron terkumpul di anoda ini. Ini ya, nanti mekanisme lebih detail di dalam itu bagaimana Anda lihat nanti di referen namanya proses hafalan, tulisannya hafalance ya, hafalan. Nah itu menumpuk di sini. Kita latar belakang mengapa energinya tidak bisa dibedakan, makanya dia akan energi berapapun elektron akan terkumpul di sini. Itu ya, Ali Gafrun. Nanti akan saya lihatkan untuk bagaimana proses hafalan di situ. Itu prinsipnya gitu dulu ya. Bisa dipahami Ali Gafrun? Ya. Insya Allah bisa Pak. Makasih Pak. Baik, makasih. Oke. Baik, makasih. Kemudian sedikit lagi penjelasan berikutnya. Ini dectoration gas yang saya jelaskan tadi, ini lebih jelas. Ini ada anoda, ini penjelasan sebenarnya sama dengan yang ini ya. Cuma ini saya lebih bisa jelaskan, nanti saya gambarkan. Ini katoda dapat negatif, positifnya dapat anoda. Maka kalau ini terjadi ada radiasi yang datang, proses seperti ini. Nah, jadi maka ini elektron ini akan ketarik di anoda. Ya, dan anoda di sini karena ini positif, maka elektron tertarik di anoda. Nah, tadi yang ditanyakan Ali Gafrun tadi, maka ini berapapun elektron akan tertarik di sini semua, berkumpul di sini, Beda dengan yang nanti akan kita lihat masing-masing penjelasan untuk yang proportional counter dan yang ionicity chamber. Nanti kita lihat perbedaan mengapa kalau yang ionicity chamber dan proportional counter itu masih bisa mendifferent energi. Tapi kalau posisi GM nanti tidak bisa mendifferent energi, itu secara teoritis nanti kita lihat di pertemuan berikutnya ya, supaya bisa step by step pemahamannya gitu ya. Nah, kemudian ini mekanisme di sini gambarnya seperti ini. Jadi kalau Anda nanti melihat di praktikum, Anda harus bisa melihat gambar seperti ini. Ini secara teori dulu. Jadi ini ada detektor, ya, detektor. Ini ada HV-nya DC ya, HV DC. Kemudian ini masuk ke detektor. Tapi ini HV-nya langsung masuk ke detektor, tidak HV ke counter ya, kalau counter rusak ya. Maka di sini kalau gambar di elektroniknya pasti dari HV yang masuk ke rangkaian selain detektor itu ada C-nya, C, kapasitor. Ini sambil tambahan, kapasitor itu fungsinya ya bisa muatan ya, melepas muatan, juga salah satunya adalah memblok arus DC dan meneruskan arus AC kan. Nah, sehingga supaya ini HV tidak masuk, tegangan HV-nya tidak masuk ke counter, pasti kalau Anda mengamati, tolong nanti saudara ada rangkaian yang di situ ada rangkaian HV, misalnya sampai meter, itu kan tergabung di rangkaian yang kemudian di situ ada HV-nya, ada rangkaian bentuk pulsa, tapi tidak masuk ke bentuk pulsanya karena setelah gambar seperti ini, mengapa kalau gambar ini kan seolah-olah HV-nya bisa ke detektor, bisa ke counter ya, mahasiswa ya.
Tetapi di sini nanti ada yang dari sini ada, harusnya gambarnya ini langsung ke sini, tapi gambarnya biasanya begini. Ini mengapa nanti saat Anda belajar elektroniknya ada rangkaian, ada komponen C yang memblok arus DC. Nah, itu merusuk DC untuk mulai DC dan meneruskan arus AC. Nah, itu ya, bisa difahami ya pengertian saya ya? Atau masih bingung? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya, oke. Oke, kemudian ini gambarnya kan ini masih posisi sebenarnya ini kan global. Tapi saya katakan tadi itu ada sebelum masuk konten ada GM inverternya, ada pembalik pulsa ini langsung ini pembalik pulsanya. Ini kalau Anda gambar seperti ini ada laju cacah, ini fungsi Y-nya laju cacah atau cacah, yang ke sumbu X-nya ada tegangan kerja. Kalau Anda melihat gambar dari detektor GM, ini khusus GM dulu ya, nanti kita lihat di yang EMC dan kontor ini untuk penjelasan awal dulu. Kalau saudara melihat begini, ini ada bagian yang dari VS ini, kemudian ke V1 ini masih threshold ya, dengan threshold kerja. Pada nanti V1 dan N1 ini pada titik ini mulai namanya awal dari tegangan kerja detektor. Kemudian kalau tegangan saya naikkan terus, ini kelandaian kecuraman tergantung detektornya ya. Dan detektornya ini gambaran saja. Maka ini narik kita energi tegangan kerja saya naikkan terus, maka dia pada posisi cacahnya akan berbeda. Berbeda. Kemudian masuk kepada V2 dan V itu tegangan kerjanya, N itu cacahnya. Pada V2, N2 ini pada posisi ini adalah batas tegangan kerja detektor. Kemudian pada V2 dinaikkan tegangan lagi ke atas, maka di sini ada namanya proses discharge. Ya. Cacah tegangan kerjanya tinggi, maka di pulsanya akan langsung tinggi cacahnya. Anda naikkan terus, maka GM-nya akan rusak dia. Rusak. Maka Anda kalau saat Anda praktikum untuk Plato, nanti pas posisi ini Anda lihat tren grafik ini. Saat tiba-tiba naik di sini ya saudara hentikan tegangan kerja. Maka tegangan kerjanya itu antara V1 sampai V2. Ya, antara V1 sampai V2 itu tegangan kerja. Nah, V1 sampai V2 itu namanya adalah besarnya Plato. Ya, besarnya Plato. Nah, kemudian nanti akan dihitung berapa kemiringannya ini. Kemiringan ini slope-nya ya. Kemiringan ini ya, kemiringan Plato ya. Kita tanda LP ini adalah berapa besarnya ini R ini maksudnya N ya. Ini masih ini harus di ya. R2 itu berarti N2. R1 ini berarti N1. Gitu ya. V2 ini posisi di sini. V2 itu pada akhir tegangan Plato. V1 itu adalah pada posisi awal tegangan Plato di sini. Ya. Berapa besarnya kemiringan itu nanti kalau dikalikan 100 berarti kan sekian persen. Nah, berarti LP itu kalau R2 min R1 dibagi V2 min V1 dikalikan R1. Berarti kalau saya dari gambar ini berarti LP sama dengan N2 dikurangi N1 bagi V2 kurangi V1 dibagi N1. Berapa kalau persen ya kalikan 100%. Ini kemiringan. Jadi maka kemiringan Plato persen per volt atau persen per 100 voltnya berapa? Ini biasanya begitu per 100 voltnya. Maka R1 atau N1 ini adalah laju cacah pada awal daerah Plato. Ya, daerah Plato. Ya, ini misalnya 1 volt CPM per CPS-nya atau CPM atau CPS. Ya, tergantung dari satuannya nanti. Kemudian Plato yang dua, misalnya ini dua, ini contoh ini ya. Laju Plato pada akhir daerah Plato ini pada posisi di sini. Ya, ini satuannya cacah per menit atau cacah per second, tergantung nanti satuannya ini kan satuan-satuannya nanti tergantung Anda nyacanya berapa kali. Jadi Anda rubah nanti kalau satu persatuan waktu ya di kalau CPM ya nanti
menitnya 60 nanti Anda berapa cacahnya gitu ya. Nah, nilai kemiringan yang masih dianggap baik adalah lebih kecil dari ini nanti ini ada satuannya 0,1 per volt ya, atau 100% per 100 volt. Berarti kalau 0,1 per voltnya. Jadi kalau nanti lebih besar dari ini, nanti ini sangat curam. Kalau sangat curam itu nanti akan jelek hasil cacahnya. Kalau Anda geser, kalau tegangan kerjanya tidak stabil, maka perubahan tegangan kerja pun akan sangat berpengaruh di hasil cacah di sini. Hasil cacah di sini akan sangat berpengaruh, gitu ya, sangat berpengaruh. Gitu ya, untuk kemiringannya, nilai kemiringan nilai baik adalah lebih kecil daripada 0,1 per volt. Nah, ini bisa lakukan Anda saat nanti praktikum, itu bisa menentukan ini. Berarti di semester 4 ya, ini teorinya di semester 2, tapi saya kan ngajar praktikum di semester 4 ya. Geser satu semester ya, tidak berurutan ya di LMEC ya. Itu ya, para mas. Ini bisa dipahami penjelasan saya? Ada pertanyaan? Cukup? Izin Pak. Cukup Pak. Cukup ya, oke baik. Izin bertanya Pak. Silahkan. Ini Pak, mengapa sebelum melakukan, setahu saya Pak, mengapa sebelum melakukan pengukuran radiasi perlu dilakukan cacah latar terlebih dahulu Pak? Oke, baik, makasih. Pertanyaan bagus. Ini siapa tanya tadi ya? Sulhamdi Pak. Sulhamdi. Oke, bagus Sulhamdi. Sulhamdi ya. Sulhamdi Akbar ya. Yang tanya ya. Oke Pak. Iya, matur nuwun, terima kasih Sulhamdi Akbar. Bagus. Jadi di dalam saudara melakukan pengukuran radioaktivitas, itu ada istilah namanya cacah gross, ada namanya cacah neto, ada namanya cacah latar atau background, ya, gitu ya. Cacah gross, cacah neto, cacah background. Kemudian Sulhamdi tadi menanyakan mengapa kita harus melakukan cacah background. Cacah background itu artinya kita mencacah tanpa sumber radioaktif. Ya, tanpa sumber radioaktif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, di lingkungan kita itu ada namanya sumber radioaktif dari sinar kosmis, ya, dari lingkungan, dari bahan-bahan yang kita pakai. Katakan misalnya saya punya tembok ini, punya saya di sebelahnya saya tembok. Itu dia ada radioaktifnya juga walaupun kecil, ya, walaupun kecil. Saudara di lingkungan apapun pasti ada radioaktifnya ya. Ada namanya radioaktif alam, ada sinar kosmis, ada radioaktif dari sumber-sumber yang lain. Itu terbagi kalau di radiation protection punyanya KNOL itu terbagi menjadi 6. Ya, menjadi 6. Itu sumber-sumber cacah latar. Ya, ini dijelaskan ada 6 sumber-sumber cacah latar. Kalau nanti KNOL-nya saya cek lagi, kalau sudah bertemu nanti saya share ke saudara bukunya. Nah, itu ada 6, sudah saya terjemahkan, nanti saya jelas itu sudah saya PowerPoint-kan nanti di belakang. Ada 6 sumber radioaktif penyumbang cacah latar. Cacah latar, cacah background. Nah, jadi kalau saudara mencacah sumber radioaktif yang saudara letakkan di depan detektor, misalnya di sini ya. Nanti kita buktikan saat saudara di lab ya. Ini radiasi saudara lepas, ya, saudara lepas, tidak ada pakai sumber radioaktif, tidak ada pakai kobalt, cesium dan sebagainya. Kemudian sistem elektron Anda hidupkan, detektor Anda pasang tegangan kerja tertentu, maka tetap dia akan mencacah background, cacah latar yang 6 sumber tadi, 6 cacah latar, termasuk detektor itu kan punya bahan di situ kan juga mengandung bahan kecil, ada radioaktifnya.
Maka saat saudara mencacah sumber radioaktif, katakan cesium 137 atau kobalt 60 atau I131, sebetulnya yang saudara cacah itu tidak hanya cesium yang Anda pasang di sini. Yang ada cacah itu ada dari sumbernya sendiri, ada radioaktif lingkungan di sini. Sumber-sumber cacah latar di sini, ada lingkungan, apalagi di sini ada bekerja di sini ada peletakan, ada sumber radioaktif di tempat lain yang bisa masuk di sini. Ada misalnya juga sumber radioaktif dari latar yang lain, itu akan sinar kosmis misalnya. Tetap mencacah ini yang Anda cacah di sini dari sumbernya sendiri, dari sumber-sumber yang lain yang tidak dari sumber ini. Maka itu adalah cacah gross. Jadi jumlah cacah dari sumber plus dari cacah dari sumber-sumber yang lain, bukan selain sumber sampel yang kita gunakan. Itu namanya cacah gross. Maka dari itu kita di dalam perhitungan itu namanya cacah neto. Cacah neto itu adalah cacah gross dikurangi cacah background. Cacah backgroundnya bagaimana? Ya saat saudara menentukan radioaktif di sini, menentukan cacah ini, sumbernya Anda lepas dulu, Anda mencacah dengan kondisi tegangan kerja detektornya sama, sistem elektriknya sama, Anda mencacah berapa besarnya cacah latar. Karena ada sumber-sumber yang lain, ada 6 sumber cacah latar, ya, latar. Minggu depan saya displaykan untuk sumber-sumber cacah latar, ya, itu ya, saya displaykan. Nah, itu menyumbang cacah, sehingga di dalam saudara mencacah itu nanti ada namanya cacah gross, cacah neto, cacah background. Cacah background itu kita mencacah tanpa sumber radioaktif. Cacah background, cacah gross itu adalah kita ada sumber radioaktif plus cacah background. Lagi pertanyaannya, apakah kita bisa mencacah neto? Tidak bisa. Nah, maka yang kita hasilkan itu adalah cacah gross. Maka di dalam analisis perhitungan itu pasti kita harus menghitung cacah grossnya dikurangi cacah background. Maka ketemunya cacah neto. Itu ya, Sulhamdi, bisa dipahami? Ya Pak, jadi berarti kalau kita mau ukur itu hasil pengukuran radiasi harus dikurang dengan nilai cacah latar, Pak. Gitu. Betul. Jadi yang Anda ukur itu adalah cacah gross. Saya ukur cacah gross. Maka sebelum Anda melakukan penelitian atau pengukuran praktikum, itu Anda mengukur cacah background dulu. Cacah background dulu Anda ukur, kemudian Anda masukkan sumber sampel, itu namanya cacah gross. Sampel gross. Gross itu cacah dari yang dikeluarkan sumber radioaktif dikurangi cacah yang tanpa sumber radioaktif, cacah background. Maka kemudian ketemu cacah neto. Tetapi kalau nanti saudara mengukur dengan spektrum di dalam akusi spektroskopi atau MCA, Anda bisa menarik mengeblok pada cacah netonya. Pakai MCA komputer itu bisa Anda ada tandai pada posisi cacah grossnya, sudah dikurangi cacah neto, cacah backgroundnya. Nanti ada ROI namanya, region of interest, itu bisa digeser-geser, Anda blok pada cacah netonya sekian. Itu bisa. Tapi kalau Anda mencacah pakai counter gitu, ya harus mencacah background dulu, kemudian Anda baru mencacah dengan sumber, berarti itu cacah gross, maka saudara hitung cacah netonya. Cacah neto ada cacah gross dikurangi cacah background. Gitu. Tapi nanti kalau Anda pas praktik pakai akuspek atau kopi pakai MCA itu, Anda bisa meroi region of interest, itu bisa Anda blokkan pada cacah netonya, pada cacah dikurangi cacah background. Jadi cacah background sekian, kemudian cacah cacah grossnya sekian, maka cacah netonya sekian. Itu ada fasilitas software di MCA. Nanti kalau saudara lab, saya beri tahu untuk region of interest di dalam meroi dari spektrum yang didapatkan. Gitu ya, Mas Sulhamdi Akbar dan teman-teman.
Iya Pak, makasih Pak. Cukup jelas ya. Alhamdulillah Pak, jelas Pak. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, ini sudah 1 jam. Saya kira online itu 1 jam sudah cukup banyak materi yang kita dapatkan. Kalau di papan tulis itu kan lebih menarik sebetulnya kalau kita jelaskan masing-masing ini. Tapi harus kita syukuri, pokoknya kita nikmati saja karena masih online ya. Ini nanti saudara baca-baca lagi. Saya biasanya setelah saya display gini, mulai pertemuan ketiga itu saya mendisplay yang garis-garis besar ini, kemudian saya diskusikan ke saudara sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sehingga nanti keaktifan saudara untuk bisa apa yang kita diskusikan kita pahami bersama gitu ya, karena ini online harus banyak diskusi gitu. Nanti di jam pertama bisa atau 30 menit di awal itu saya mendisplaykan gambar-gambar ini, kemudian saudara saya minta untuk menyampaikan pendapat yang saya displaykan supaya bisa dipahami. Untuk saya acak ya, saya tidak semua bisa panggil, saya acak gitu. Tapi saya di komputer saya menghadap siapkan absen saudara, sehingga nanti yang saya tunjuk pasti akan saya catat gitu, sehingga mudah-mudahan dalam 1 semester tidak ada yang belum saya tanya gitu ya. Saya urutkan sehingga yang sudah saya tanya itu ada di data saya gitu ya, supaya nanti bisa adil, saya bisa menanyakan kepada semua yang mengikuti materi kuliah DPR ini. Mekanisme atau tekniknya saya begitu, karena online harus lebih banyak diskusi gitu ya. Kalau yang cerita saya terus nanti saudara ngantuk ya. Ngantuk enggak ini? Fadila, Hafid, Ayu enggak ya? Oke, baik, kalau enggak, makasih. Supaya lebih menarik aja. Kan ini sudah 2 tahun ini. Sudah 1 tahun ya ini. Kalau yang lainnya sudah 2 tahun. Waktu SMA, ini ke semester 2 ya, berarti SMA semester 3 kan ada online terus ya. Kemudian kita masuk di perguruan tinggi 1 tahun, saudara, ini sudah online ya. Jadi kan relatif harus ya, pokoknya harus kita nikmati. Tapi ini sudah mulai mulai agak longgar ya. Ini perjalanan dalam negeri itu sudah tanpa PCR, tanpa antigen ya, sudah diperbolehkan ya. Iya Pak. Ya, berarti sudah dari Pak mulai. Luhut sendiri yang bicara. Gimana? Ya Pak, dari Pak Luhut yang infokan. Iya betul. Sudah mulai tadi kemarin sore saya sudah dapat informasi itu dengan perjalanan. Saya kebetulan kan setiap tahun ini biasanya ada mengajar pelatihan di Batam gitu ya. Ini sudah dua lagi di Batam masih online itu. Biasanya saya kalau di Batam itu untuk pelatihan PPR industri gitu. Nah ini kemarin dapat informasi kalau suruh ngajar, tapi masih online untuk masih online, tidak ke Batam online. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya kira itu nanti setelah ini saya share ke saudara ya hasil kuliah hari ini. Nanti kita ketemu lagi hari Rabu yang akan datang. Sebelum dia tutup, ada hal yang dipermasukkan? Ada Pak Toto. ya. Halo.